Halo semuanya, selamat datang di Movie Crop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Movie Crop bakal ceritain sebuah film berjudul Murder on the Orient Express. Dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Kenneth Branagh, dan mengisahkan seorang detektif terhebat di dunia yang melakukan liburan dari Istanbul, Turki menuju ke London. Menggunakan sebuah kereta mewah, dia melakukan perjalanan tersebut dengan penuh misteri selama perjalanan. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan keadaan Yerusalem di tahun 1934, tepatnya di Wailing Well atau tembok ratapan. Ada seorang anak kecil yang membawa beberapa telur burung unta untuk direbus dan disuguhkan pada Hercule Poirot. Dia adalah seorang detektif yang sangat terkenal. Saat dia sedang membahas mengenai telur itu, ada seorang inspektur polisi yang meminta Hercule untuk menangani sebuah masalah. Dia bilang ada 3 agama yang saat itu membuat kericuhan. Kericuhan itu disebabkan oleh hilangnya relik berharga yang ada di sebuah tempat ibadah di sana, sehingga meminta Hercule untuk menangani kasus ini. Hercule datang di tengah kericuhan warga. Kemudian dia menyuruh ketiga tersangka untuk berkumpul menemuinya. Ketiga tersangka tersebut adalah rabi, kemudian pendeta, dan imam. Hercule menjelaskan kepada masyarakat kenapa dia menjadikan 3 orang ini sebagai tersangka. Karena 1 jam sebelum relik tersebut dicuri, ketiga orang ini berkumpul di tempat ibadah tersebut untuk membahas pembagian tempat di pasar. Saat pertemuan tersebut berlangsung, diawasi oleh polisi. Namun, polisi tidak menemukan petunjuk apapun akan kasus ini. Namun Hercules mendapat satu petunjuk. Ada sebuah retakan kecil di sebuah lukisan yang disebabkan oleh tapak sepatu yang keras seperti sebuah sepatu boot. Di sana, Hercule menancapkan tongkat kesayangan di tembok. Dia lantas menjelaskan bahwa ketiga orang ini adalah orang yang sederhana. Bahkan, mereka memakai sepatu dengan alas yang tipis. Sehingga secara tidak langsung dia mengatakan bahwa ketiga orang ini bukanlah tersangkanya. Dia kemudian menyuruh polisi bersenjata untuk berjaga di gerbang selatan. Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya dia menemukan siapa pelaku sebenarnya atas kasus ini. Pelakunya adalah orang yang digaji untuk menjaga ketertiban di Yerusalem. Tentu saja, itu adalah kepala inspektur polisi yang tadi melapor pada Hercule. Awalnya inspektur ini menolak tuduhan tersebut. Tanpa dia ketahui, Hercule sudah menyuruh polisi untuk memeriksa kantor inspektur, yang ditemukan sebuah relik berharga yang dicuri. Melihatnya, inspektur langsung melarikan diri melalui pintu selatan. Namun di gerbang selatan sudah menghadang polisi bersenjata yang tadi disuruh Hercule untuk berjaga. Dia berusaha kabur dan berlari melalui tepian tembok ratapan. Namun karena panik, dia menabrak tongkat Hercule yang tertancap pada tembok. Hingga inspektur polisi pun terjatuh, dan kasus ini pun terpecahkan. Menangani berbagai kasus besar, membuat Hercule merasa lelah dan berencana liburan. Dia ingin touring ke Istanbul menggunakan kapal laut, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke London menggunakan kereta api. Scene kemudian berpindah di sebuah kapal. Di sana ada seorang wanita bernama Mary de Benham dan seorang pria bernama Arbuthnot. Hercule pergi ke Istanbul menggunakan sebuah kapal api. Sesampainya di Istanbul, dia bertemu dengan teman lamanya bernama Bog. Bog adalah direktur operasional dari kereta mewah bernama Orient Express. Hercule meminta pada Bog untuk mencarikan sebuah kabin di kereta mewah tersebut. Di dalam kereta, Hercule berkenalan dengan beberapa penumpang yang lain, di antaranya Arbuthnot dan Mary. Ada juga seorang pengusaha karya seni langka bernama Richard. Dia memiliki banyak sekali musuh, karena menjual barang langka tapi palsu. Karena punya banyak musuh, dia meminta pada Hercule untuk menjaganya, namun Hercule langsung menolaknya. Malam hari di tengah perjalanan menuju ke London, terjadi longsoran salju yang menimpa bagian depan Orient Express, yang mengakibatkan kereta anjlok dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai bantuan datang.
Saat itu ada seorang pelayan yang mengantarkan makanan ke kabin Ratchet. Namun cukup lama pelayan mengetuk pintu, Ratchet tak kunjung keluar. Hercule yang menyadarinya juga mencoba memanggil Ratchet, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Ratchet. Hercule kemudian menyuruh pelayan untuk memanggil Arbuthnot yang seorang dokter dan Boq sebagai direktur operasional. Saat itu Hercule mencoba menjebol pintu menggunakan tongkatnya. Setelah terbuka, Ratchet ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan luka tusuk yang sangat banyak. Hercule bertanya pada Arbuthnot, kira-kira kapan kematian Ratchet? Arbuthnot memperkirakan kematian Ratchet kira-kira terjadi tengah malam sampai pukul 2 dini hari. Boq yang seorang petinggi dari kereta ini kemudian meminta Hercule untuk mengusut sampai tuntas kasus ini. Hercule yang awal niatnya untuk berlibur langsung menolak permintaan temannya itu. Namun karena Boq terus memohon, akhirnya Hercule bersedia menyelesaikan kasus ini. Boq tidak ingin melaporkan kasus ini pada polisi, karena menurutnya polisi hanya akan memilih pelakunya, bukan menyelidiki siapa pelaku sebenarnya. Dia juga berkata bahwa polisi hanya akan menunjuk Arbuthnot sebagai pelakunya, hanya karena warna kulitnya. Hercule kemudian meminta peta gerbong dari kereta Orient Express ini, kemudian semua paspor penumpang, dan mengatur pertemuan dengan semua penumpang. Dia kemudian memberitahu semua penumpang bahwa Ratchet meninggal karena dibunuh. Dan untuk keamanan di gerbong yang sama dengan terbunuhnya Ratchet, maka Hercule menyarankan semua penumpang untuk kembali ke kabinnya masing-masing dan mengunci pintu. Karena Hercule tidak menetapkan Boq sebagai tersangka, maka dia meminta Boq untuk membantunya menangani kasus ini. Alasannya karena Boq tidak berada di gerbong Calais. Jadi dia berpikir Boq tidak mungkin pelakunya. Saat terjadinya pembunuhan, semua pintu antar gerbong dikunci. Jadi Hercule menetapkan pelakunya ada di gerbong Calais. Hercule kemudian menginterogasi McQueen yang seorang sekretaris Ratchet. Dia menanyakan tentang Ratchet pada sekretarisnya itu. Dia bilang bahwa Ratchet adalah orang yang kejam, dan dia terakhir kali melihat Ratchet pada pukul 10 malam. Di malam itu McQueen sedang minum bersama Arbuthnot. Hercule juga bertanya apakah Ratchet punya musuh. McQueen menjawab bahwa Ratchet punya banyak sekali musuh. Dia kemudian memberikan surat ancaman yang ditujukan pada Ratchet. Hercule pun pergi membawa surat ancaman tersebut. Sebelum pergi, McQueen menanyakan, apakah Hercule tidak mencurigai orang Latin pada gerbong tersebut? Hercule menjawab, berarti McQueen bermasalah dengan ras. Dan bisa disimpulkan bahwa McQueen adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Hercule juga menginterogasi penumpang lainnya di gerbong Calais, dan hasilnya sama. Semua orang berdalih atas pertanyaan yang Hercule lontarkan. Hercule kemudian masuk ke dalam kabin Ratchet. Dia mendapatkan beberapa petunjuk, seperti jam tangan yang berhenti pukul 1.15 yang sesuai dengan perkiraan terbunuhnya Ratchet. Kemudian juga ada obat tidur di sana. Di sana dia juga menemukan sapu tangan wanita berinisial H. Ada juga sebuah catatan yang sudah dibakar. Dia kemudian menggunakan api untuk membaca tulisan pada kertas yang dibakar tersebut. Dan diketahui bahwa kertas tersebut berisi surat ancaman, bertuliskan darah di tanganmu, kau akan mati. Dan ada beberapa kata-kata yang hilang setelahnya. Hercule kemudian ngobrol dengan Boq. Dia berkata bahwa nama asli Ratchet adalah Cassetti. Boq juga sudah mengetahuinya. Hercule juga membahas kasus Armstrong. John Armstrong adalah seorang kolonel. Dia dan istrinya memiliki anak bernama Daisy. Suatu hari Daisy diculik saat sedang tidur. Penculik anaknya itu meminta uang tebusan. Karena sudah sangat panik, Armstrong pun memberikan uang tebusan tersebut. Sayang, tidak lama kemudian Daisy ditemukan sudah tak bernyawa karena dibunuh oleh Ratchet atau Cassetti. Istri Armstrong yang bernama Sonia Armstrong mendengar berita kematian anaknya dalam kondisi hamil. Mendengar kabar tersebut, membuat Sonia harus melahirkan anak keduanya secara prematur, yang membuat Sonia dan bayinya meninggal. Ternyata John Armstrong pernah meminta bantuan kepada Hercule dan bercerita atas kasus yang menimpanya tersebut. Namun tak lama setelah itu, John ditemukan tewas dengan luka bunuh diri. Setelah ingat kasus Armstrong, Hercule pun dapat melengkapi huruf pada surat ancaman itu. Surat tersebut bertuliskan, darah Daisy Armstrong ada di tanganmu, dan kamu akan mati. Seorang penumpang bernama Hubert mengatakan bahwa sang pembunuh Ratchet ada di kamarnya semalam. Dia menemukan sebuah kancing pakaian kondektur kereta Orient Express. Pelayan juga mengatakan bahwa dia melihat kondektur lain semalam. Padahal kondektur di gerbong Calais ini hanya ada satu orang saja. Hercule memastikan
apa kondektur itu bukan kondektur ini? Dan pelayan berkata, bukan kondektur ini yang dia lihat semalam. Sehingga Hercule harus mencari kondektur dengan kancing pakaian yang hilang satu dan memakai kimono berwarna merah. Ternyata kimono merah itu ada di koper milik Hercule. Dia merasa si pembunuh mengejeknya dengan melakukan ini. Kemudian dia menemukan seragam kondektur yang kancingnya hilang satu di koper milik pelayan Putri Dragomirov. Di pakaian itu dia mencium bau whisky bourbon, yang mana minuman itu adalah kesukaan McQueen. Dia kemudian menggeledah kabin milik McQueen. Dia menemukan catatan keuangan palsu yang dilaporkan pada Richard. Laporan yang asli disimpan oleh McQueen. Saat itu juga, tiba-tiba McQueen mencoba melarikan diri. Sembari berlari, dia juga membakar laporan keuangan asli milik Richard. Namun, laporan tersebut belum terbakar habis, sehingga ada beberapa yang masih bisa terbaca oleh Hercule. Ternyata catatan palsu dan yang asli berbeda, sehingga dapat dikatakan McQueen mencuri uang dari Richard dengan cara memalsukan laporannya. Hercule pun menyimpulkan bahwa McQueen adalah pembunuhnya karena dia takut ketahuan telah memalsukan laporan keuangan. Namun tiba-tiba Arbuthnot datang dan mengatakan bahwa bukan McQueen yang membunuhnya. Dia kemudian juga menginterogasi Arbuthnot. Sama seperti yang lainnya, dia juga selalu beralasan dalam menjawab setiap pertanyaan. Hercule kemudian bertanya, kapan pertama kali dia bertemu dengan Mary? Jawaban Arbuthnot tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Mary saat diinterogasi Hercule. Hercule kemudian kembali menginterogasi McQueen. Dia berkata bahwa ayah McQueen sebagai orang yang bertanggung jawab atas penuntut kasus Armstrong. Di saat itu ada teriakan wanita, yang ternyata adalah Huber yang ditusuk oleh seseorang. Hercule semakin merasa diremehkan. Ada dua orang tersisa yang belum diinterogasi. Mereka adalah pasangan suami istri keturunan bangsawan, yang sebenarnya privasinya harus sangat terjaga. Barangnya pun tidak boleh dibawakan oleh pelayan. Namun, Hercule tetap menginterogasinya. Dia berhasil membongkar identitas asli istri Adreni. Dia bernama Elena Adreni, yang ternyata adik dari Sonia Armstrong. Dari sini, dia juga mengetahui bahwa Mary ternyata guru geografi di keluarga Armstrong. Dia dibuat bingung oleh kasus ini. Dia kemudian berbicara empat mata dengan Mary. Dia menanyakan tentang status guru pada Mary di keluarga Armstrong. Dia juga mengatakan bahwa Mary lah yang merencanakan pembunuhan Richard dan membawa Elena agar dapat melihat kematian Richard. Jawaban Mary mengindikasikan bahwa dialah pembunuhnya. Hercule pun merasa bahwa kini dia telah menemukan pelakunya, yaitu Mary. Namun saat dia ingin meninggalkan Mary, tiba-tiba ada orang yang menembaknya dan mengenai lengannya. Pelakunya adalah Arbuthnot. Hercule mencoba melawan Arbuthnot, namun dia kalah dalam pertarungan tersebut. Saat detik-detik Arbuthnot akan menghabisi Hercule, untung saja Bug datang dan memukul Arbuthnot. Tidak lama kemudian, Hercule mengumpulkan semua penumpang di gerbong. Dia membongkar identitas satu persatu orang. Arbuthnot yang mengaku sebagai dokter dan penembak jitu ternyata adalah teman Armstrong. Kemudian Putri Dragomirov yang mengaku sebagai ibu baptis Daisy dan pemilik sapu tangan yang ada di TKP. Pelayan Putri Dragomirov yang ternyata juru masak di keluarga Armstrong. Kemudian ada Estravados yang mengaku sebagai religius, yang ternyata adalah pengasuh Daisy. Selanjutnya ada The Butler, mengaku sebagai pelayan Richard, yang ternyata adalah pembantu Kolonel Armstrong saat perang. Lalu ada Marquez, yang mengaku sebagai pengusaha mobil, yang nyatanya dia supir keluarga Armstrong. Ada juga Gerhard mengaku sebagai profesor dan detektif. Nyatanya dia adalah polisi yang menangani kasus Armstrong, yang mencintai seorang pembantu di keluarga Armstrong, yang dituduh bahwa dialah pelaku penculikan Daisy, yang kemudian pembantu tersebut bunuh diri. Selanjutnya kondektur bernama Pierre Michael. Dia adalah saudara pembantu Armstrong yang bunuh diri. Huber yang sepertinya penumpang biasa, ternyata dia adalah nenek Daisy, sekaligus ibu Sonia dan Elena Armstrong. Akhirnya Hercule menemukan sang pembunuh Richard, yang dilakukan oleh sebuah anggota keluarga dari kalangan elit bangsawan. Mereka membunuh secara bersamaan di malam itu. Menusuknya secara bergantian, agar dendam mereka terbalas satu persatu. Mereka mengakui semua kejahatan mereka ini hanya karena ingin mendapatkan keadilan akan keluarga mereka yang sudah dibuat tiada oleh Richard.
Sesampainya di stasiun Brod, Kroasia, Hercule menemui polisi. Dia mengatakan bahwa pelaku pembunuh Ratched kabur. Hercule memang berniat membebaskan semua pelaku pembunuh Ratched, karena mereka semua merasa hidupnya hancur karena kasus Armstrong yang dilakukan oleh Ratched. Sehingga mungkin ini akan sebanding, dan mereka dapat memulai hidup mereka dengan normal. Hercule pun turun di stasiun tersebut. Kemudian, film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah, orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Nah, menurutmu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!